Oke. Jadi apa sih itu interest education? Kita itu adalah education consultant yang membantu teman-teman semua untuk kuliah di luar negeri. Jadi mulai dari pendaftarannya, konsultasi, terus nanti visa, terus kalau misalkan teman-teman juga butuh IELTS preparation, IELTS prediction, itu interest education bisa bantu teman-teman. Dan teman-teman juga nggak perlu khawatir karena untuk konsultasi ke interest education itu gratis. Untuk lokasi interest education sendiri itu ada di Bintaro. Kalau misalkan teman-teman yang tinggal di daerah Bintaro, BSD atau sekitarnya bisa langsung ke kantor kita. Ada di Kebayoran Arcade 2. Nanti kita bisa share log melalui WhatsApp. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak bisa nih karena lokasinya kejauhan atau ada di luar kota, itu bisa melalui Zoom meeting ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Dan juga kita bisa ngebantu nih, mungkin kan kalau misalkan teman-teman, ada mungkin beberapa teman-teman yang mendaftar beasiswa LPDP atau beasiswa lainnya, itu membutuhkan letter of acceptance atau LOA, itu kita juga bisa bantu teman-teman. Jadi kita bantu pengurusan dokumennya juga ya teman-teman, gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku langsung aja, ini ada Mas Mardiansyah, beliau merupakan LPDP Awardee yang nantinya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai interview LPDP Awardee. Oke, kepada Mas Mardiansyah, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia ya. Maaf, suara saya terdengar ya? Sudah terdengar Mas Mardiansyah. Oke, terima kasih. Di sini saya akan mencoba membawakan tips bagaimana menghadapi interview LPDP beserta informasi seputar kehidupan mahasiswa di Inggris, khususnya di Birmingham. Pertama, perkenalkan, nama saya Mardiansa. Saat ini menempuh studi MBA jurusan Global Banking and Finance selama 24 bulan di University of Birmingham, UK. Saya adalah awardee LPDP angkatan PK 156. PK sebelum pandemi dimulai, jadi masih offline. Di sini saya bawa serta keluarga saya. Waktu berangkat masih satu anak, masih 3 orang. Sekarang udah alhamdulillah udah nambah satu lagi jadi 2 anak lahir di sini alhamdulillah. Nah, yang di sebelah kiri ini kampusnya University of Birmingham. Kampusnya bagus, tempatnya enak. Terus ini ada iconic clock tower tertinggi sedunia, lebih tinggi dari Big Ben di London. Jadi kurang lebih seperti itu singkatnya. Langsung saja kita oke, materi yang akan saya bawakan sebenarnya mengakomodir pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah masuk. Kita coba sajikan sebisa mungkin, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak tercover, mohon maaf karena terbatasnya waktu. Langsung saja, materi pertama adalah mengenal medan wawancara, bagaimana suasana wawancara LPDP dan bagaimana jalannya interview. Alurnya yang pertama adalah kita datang, ada semacam absensi atau presensi, dicek barcode atau semacamnya, kemudian verifikasi dokumen. Jadi dokumen-dokumen yang sudah kita submit mungkin melalui online akan kita bawa fisiknya untuk diperiksa oleh petugas, dan kita mendapatkan surat konfirmasi lolos verifikasi dokumen. Dan surat ini harus kita simpan baik-baik sebagai bukti kita sebagai awardee nanti kalau sudah dinyatakan lulus akan dimintakan surat tersebut sebagai persyaratan, jadi harus disimpan baik-baik. Kemudian tahap berikutnya adalah wawancara pertama dan dilanjut wawancara kedua, kemudian selesai pulang. Nah, antara wawancara pertama
verifikasi dokumen wawancara pertama dan kedua ini bisa berlangsung dalam 1 hari sekaligus atau bisa dipecah menjadi 2 hari tergantung jadwal yang didapatkan oleh masing-masing peserta. Dalam wawancara pertama ini terdiri dari 3 orang interviewers yang background-nya masing-masing terdiri dari akademisi, praktisi, dan psikolog. Nah, background ini akan menentukan macam pertanyaan seperti apa yang akan diajukan oleh masing-masing interviewer. Misalnya akademisi akan lebih fokus ke persiapan perkuliahan teman-teman, bagaimana riset proposal, apakah teman-teman sudah sejauh apa tahu tentang studi jurusan atau kampus dan sebagainya. Nah, kemudian untuk praktisi ini lebih ngubek-ngubek masalah essay atau rencana kontribusi kita. Jadi praktek di lapangan kita nanti kalau sudah selesai menempuh studi, apa yang kita ajukan di dalam proposal seperti apa, nah itu bidangnya dari praktisi. Kemudian dari psikolog itu akan bertanya seputar profil atau personal dari audi sendiri. Terus yang bagian kedua, wawancara kebangsaan, ini biasanya dari instansi pemerintah, misalnya BIN, tujuannya untuk menguji ideologi kita, apakah kita moderat, Pancasilais, atau ekstrim kiri, atau ekstrim kanan, dan sesuai dengan nilai-nilai LPDP tentunya. Oke, berikutnya, setelah kita mengenal lawan suasana seperti apa, setelah mengenal medan seperti apa, kita harus mengenal lawan kita. Sebenarnya kita ini bertarung dengan siapa? Kalau teman-teman sudah lolos sampai tahap interview, saya ucapkan selamat. Sebenarnya teman-teman sudah tidak lagi bersaing dengan antar peserta, tapi teman-teman bersaing dengan diri sendiri. Bagaimana cara teman-teman meyakinkan interviewer kalau teman-teman ini layak. Ini bukan sekedar kata-kata motivasi, karena kalau LPDP sudah mengundang teman-teman untuk interview, LPDP itu kapasitasnya besar, dana kelolaannya itu sampai 120 triliun. Kalau dana itu diinvestasikan, misalnya imbal hasilnya 5% aja selama setahun, itu bisa 6 triliun per tahun. Misalnya 6 triliun per tahun itu bisa memberangkatkan sebanyak 6.000 mahasiswa luar negeri ya, yang kurang lebih satu orangnya itu bisa habis 1 miliar per tahun. Jadi kalau teman-teman udah diundang interview, kemungkinan besar lolos, alhamdulillah akan insya Allah besar. Tergantung teman-teman sendiri membuktikan ke interviewer kalau teman-teman sendiri layak. Jadi tidak 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 perlu bersaing antar peserta lagi. Nah, selanjutnya kalau kita lihat banyak alumni-alumni terkenal itu misalnya ada artis atau founder startup. Sementara mungkin kita merasa diri kita bukan siapa-siapa. Apakah kita bisa lolos seleksi wawancara ini? Jawabannya sangat bisa. Saya sendiri ini juga bukan siapa-siapa, tapi bagaimana caranya? Ada dua step yang harus kita tanamkan dalam mindset kita. Yang pertama adalah jadi versi kita sendiri yang terbaik, best version of you. Jadi setiap orang punya sisi positif dan negatif. Kita muhasabah diri, kita dalami diri sendiri, apa sisi positif kita, apa sisi negatif kita. Sejak sekarang ini minimal sampai nanti wawancaranya kapan, kita berlatih mendominasikan sisi baik diri kita dan mengesampingkan sisi-sisi buruk kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita buka CV kita lagi, kita baca baik-baik CV kita. Apa prestasi, apa track record yang sudah kita tuliskan di situ, hargai masing-masing satu poin yang sudah kita tuliskan. Jangan anggap remeh walaupun sekecil apapun, karena jika kita sendiri nggak menghargai diri kita, apalagi interviewer mau menghargai prestasi kita. Misalnya kita pernah aktif di Karang Taruna misalnya, mungkin kita akan merasa
cuman sepele, cuman apa namanya, mohon maaf ya, cuman buat ngisi kegiatan weekend doang atau gimana, tapi kalau kita bisa sampaikan dengan penuh penghargaan, penuh apresiasi, misalnya kegiatan yang berkontribusi positif pada lingkungan sosial masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kebersihan misalnya, sehingga akan berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Jadi setiap poin yang akan kita lakukan tuh ada sisi positif yang bisa kita gali. Jadi demikian. Selanjutnya, yang kedua ini meminjam majas di dunia akademis, standing on the shoulders of giant, tapi konteks metafora ini bukan masalah sitasi atau kutipan dari jurnal atau riset gitu ya, tapi maksud saya ini giant ini kita sandarkan diri kita yang kecil ini yang bukan siapa-siapa pada sesuatu yang lebih besar. Misalnya instansi kita bekerja, misalnya perusahaan kita bekerja, atau organisasi kita, atau tokoh-tokoh yang kita partnership atau kita punya proyek bareng dengan beliau misalnya. Jadi apa impact kontribusi dari instansi, dari perusahaan, atau dari tokoh atau apa itu yang sekiranya besar, kita ada ikut andil kontribusi di situ, walaupun sekecil apapun, namanya sekecil apapun tetap kita kontribusi. Nah, di situ kita bisa ambil dampak kontribusi dari giant tersebut, dari institusi tersebut, kita ambil untuk meleverage dampak kontribusi pribadi kita. Jadi demikian. Dari yang bukan siapa-siapa kita bersandar pada sesuatu yang lebih besar. Selanjutnya, sebelum interview, apa saja yang harus dilakukan berdasarkan pengumuman timeline LPDP, seleksi substansi sekitar 10 April sampai 31 Mei. Jadi ada waktu dari sekarang sekitar 3 sampai 24 hari, tergantung tanggal berapa teman-teman dapat jadwalnya. Dalam waktu tersebut bisa kita lakukan persiapan minimal pertama, cari dan pelajari contoh-contoh soal interview tahun sebelumnya. Contoh-contoh ini sangat membantu, ibarat seperti kisi-kisi, akan sangat mirip dengan, insya Allah akan sangat mirip dengan contoh-contoh soal berikutnya, karena memang tujuan interviewnya masih sama, dan ini banyak yang share, baik yang hanya daftar bank pertanyaan ataupun sudah dengan jawabannya. Banyak awardee yang nge-share, bisa dicari sendiri di internet. Terus yang kedua, sering latihan. Jadi setelah kita siapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita latihan sendiri, bisa di depan kaca, bisa sama teman juga. Jadi teman bisa ngasih feedback, termasuk latihan menjawab dalam bahasa Inggris. Soalnya dalam wawancara ini kadang interviewer ada yang minta jawaban pakai bahasa Indonesia, kadang ada yang minta bahasa Inggris, kadang full bahasa Inggris. Jadi tergantung interviewernya sendiri. Tapi tetap kita harus siap kalau diminta full pakai bahasa Inggris. Terus yang berikutnya, kita kuasai CV kita. Dari setiap poin yang sudah kita tuliskan di CV, kita hargai, kita apresiasi bagaimana melihat dari sisi positif, dari sisi kontribusi sosial ke masyarakat dan sebagainya, dan siapkan bukti-bukti. Jadi di CV itu kan biar tidak semacam klaim sepihak dari kita, tapi kalau ditanya kamu pernah ikut itu, buktinya apa, jadi kita siapkan semua evidence, kita kumpulkan, jadi pas waktu wawancara kita udah siap kalau ditanya. Selanjutnya kita juga dalami essay kita. Essay kita isinya kan seputar permasalahan seperti apa, terus solusi seperti apa, kontribusi nanti rencananya seperti apa. Nah, jangan hanya berisi klaim-klaim atau asumsi-asumsi, tapi kita harus
harus perkuat dengan data-data atau evidence untuk memperkuat argumen kita. Jadi interviewer jadi lebih terkesan, apalagi kalau pakai angka-angka misalnya. Nah, dampak kontributif ini juga sesuai, ada 3 bidang, baik ekonomi, sosial, lingkungan, dan harus impactful dalam arti cakupan kontribusi kita itu bisa nasional dan terukur tentunya. Jadi balik lagi tadi pakai angka-angka. Jadi misalnya terukur berapa rupiah, berapa tenaga kerja gitu misalnya. Nah, berikutnya yang paling penting jaga kesehatan, bukan kesehatan fisik tapi juga yang penting kesehatan mental. Jadi karena wawancara udah di depan mata, mungkin kita terlalu cemas sehingga bisa berefek pada kesehatan mental kita. Jadi harus dihindari hal-hal seperti itu. Jadi selain jaga pola makan, jaga pola tidur, juga jaga kesehatan mental. Oke, selanjutnya mengenai IC atau proposal, kita harus bisa kalau disuruh menjelaskan harus bisa menyampaikan intinya permasalahan yang kita temukan itu apa di lapangan, terus solusi yang kita berikan berupa rencana kontribusi atau proposal riset dan sebagainya, dan apa impact-nya setelah kita melakukan kontribusi tersebut. Ini saran aja. Jadi kalau mengkaitkan permasalahan yang kita temukan di lapangan itu kita kaitkan dengan SDGs-nya United Nations, ada 17 bidang. Nah, terus selanjutnya kita kaitkan dengan tema prioritas LPDP, ada 18, kurang lebih ada 18 tema prioritas pembangunan yang menjadi sasaran LPDP. Dan sekali lagi harus berdasarkan evidence, harus kita dukung misalnya bukti-bukti jurnal penelitian atau berita yang verified. Berikutnya masih mengenai IC atau proposal, kita lakukan analisis impact baik di bidang ekonomi, sosial, atau lingkungan. Di bidang ekonomi bisa kita jelaskan berapa rupiah manfaat bagi negara atau masyarakat komunitas. Misalnya peningkatan ekonomi atau misalnya peningkatan pendapatan masyarakat atau penghematan pengeluaran masyarakat, atau pokoknya yang seputar rupiah kita sampaikan. Terus yang kedua, dampak sosial, misalnya berapa banyak tenaga kerja terserap, berapa banyak pasien tertangani, berapa rumah teraliri listrik atau air, tergantung bidang dari isi proposal kita. Yang terakhir, dampak lingkungan, misalnya berapa ton gas CO2 berkurang, atau plastik, atau polusi, dan sebagainya. Lanjut. Nah, setelah melakukan persiapan, terus bagaimana menjalankan interview yang berkesan? Yang pertama, yang paling penting, kenali jenis pertanyaan. Pertanyaan ada 3 jenis. Yang pertama tentang pribadi atau personal, yang kedua tentang perkuliahan atau akademis, dan yang terakhir tentang nilai-nilai kebangsaan. Baik nilai-nilai LPDP, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama. Setiap jenis pertanyaan mempunyai tujuan masing-masing. Misalnya pertanyaan tentang pribadi atau personal itu interviewnya pengen tahu bagaimana track record kita, bagaimana berdasarkan background kita, apakah kita punya jiwa sosial yang tinggi atau berpotensi untuk mendatangkan kontribusi yang positif bagi negara. Terus tipe pertanyaan kedua untuk perkuliahan akademis, itu interviewer pengen memastikan seberapa jauh kita nanti akan siap menjalani kuliah dan lulus tepat waktu dan menyelesaikan proposal riset sesuai yang diajukan. Terus yang terakhir, yang tentang nilai-nilai atau tentang kebangsaan, ini interviewer bertujuan menggali seberapa Pancasilais kita, seberapa nasionalis kita. Jadi setelah kita
kembali setelah kita menyelesaikan pendidikan, kita pasti akan kembali ke Indonesia dan untuk berkontribusi sesuai tujuan negara. Dan kita harus aware juga dengan LPDP. Apa itu LPDP? Apa nilai-nilai yang dipegang LPDP? Biasanya mengacu ke nilai-nilai yang dipegang Kementerian Keuangan, ada mulai dari integritas dan seterusnya. Terus, nah, untuk menyusun jawaban dari 3 jenis pertanyaan ini, kita kembali bertanya pada diri sendiri, apakah worth it kalau negara membiayai kuliah kita yang bernilai ratusan atau bahkan miliaran rupiah? Dari jawaban kita itu apakah bisa menjawab pertanyaan ini? Jadi kembali lagi, setiap jawaban yang kita berikan harus bisa menjawab pertanyaan besar yang ada di bawah ini. Selanjutnya, teknis dalam menjawab bagaimana memberikan jawaban itu kita harus terstruktur. Ini contoh aja ada empat struktur jawaban. Maksudnya dalam satu jawaban itu terdiri dari 4 struktur. Yang pertama, setelah kita mendengar pertanyaan, interviewer selesai menyampaikan pertanyaan, kita sampaikan satu kalimat yang membuat beliau terkesan. Istilahnya impressive introduction. Jadi misalnya pertanyaan, jelaskan kenapa Anda layak mendapatkan beasiswa ini. Misalnya impresifnya, mungkin saya memang bukan siapa-siapa, mungkin memang banyak ribuan orang yang telah lolos verifikasi ini. Tapi, nah demikian. Terus selanjutnya paraphrase pertanyaan beliau sedikit mengenai pertanyaan Anda. Jadi kesankan kalau kita itu mendengar apa yang disampaikan oleh interviewer, pertanyaannya seperti apa, dan jawaban singkat standing point kita. Setelah jawaban singkat, baru jawaban penjelasan, nomor 3, poin-poin argumen penjelasan dari standing point kita. Terakhir baru conclusion, kembali lagi ke standing point kita seperti apa. Interviewer di sini bukan bertujuan membuat Anda tidak lulus, justru interviewer ini pengen Anda lulus, tetapi sebagai orang ketiga, orang luar yang dibayar oleh LPDP, interviewer dimintai pertanggungjawaban oleh LPDP kenapa harus meluluskan Anda. Jadi tolong teman-teman bantu interviewer meloloskan Anda. Jangan membuat interviewer sendiri susah memahami kata-kata Anda. Jangan membuat mereka struggling, dan tarik perhatian seperti kalimat-kalimat impresif yang awal tadi, tarik perhatian interviewer. Jadi beliau ini udah mewawancarai puluhan atau ratusan orang sebelum Anda masuk ke ruangan, jadi mungkin sudah mulai bosan, capek. Bagaimana menarik perhatian mereka, perlihatkan kalau Anda beda dengan peserta-peserta lain. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan pada saat wawancara. Yang pertama, yang pasti survei lokasi dan rute transportasi ya, terutama bagi teman-teman yang dari luar kota, belum kenal dengan lokasi wawancara. Kalau wawancaranya offline ya, kalau saya dulu masih offline semua karena belum ada pandemi, tapi kemungkinan bisa online atau bisa hybrid tergantung kebijakannya nanti. Terus hadir 1 jam atau siap 1 jam sebelumnya, pakaian rapi atau formal, sepatu harus, kemeja misalnya. Kalau laki-laki boleh pakai jas, boleh enggak, yang penting formal. Terus perhatikan instruksi petugas di lokasi pada sana, jadi diarahkan verifikasinya di mana, ruang tunggunya di mana, wawancara pertama di mana, tunggu panggilan kapan, jam berapa. Nah, setelah masuki ruang wawancara, standar ya, senyum, sapa, salam, terus percaya diri, intonasi dan gesturnya sopan.
Terus yang penting pada saat wawancara, upayakan atmosfernya santai tapi serius. Jadi seperti semacam dialog. Nervous wajar, yang penting kita sebelum masuk ruangan kita banyak-banyak afirmasi, banyak-banyak doa, itu akan membuat pikiran kita lebih tenang, insya Allah. Terus bawa print out semua evidence. Jadi yang sudah saya tadi jelaskan, apa semua yang kita tulis di CV dan apa semua yang kita klaim di essay, itu harus kita sertakan evidence. Kalau mau bisa kita print out semua, setebal apapun. Saya pernah dulu waktu ditanya apa kontribusi Anda sebelumnya, langsung saya keluarkan print out dari tas tebel ini, langsung pada tercengang interviewernya. Mereka udah nggak buka-buka lagi detail gitu, udah baca judulnya atau halaman awalnya gitu udah percaya. Termasuk misalnya bukti-bukti, termasuk misalnya kalau pertanyaan seputar kuliah kan ada, apa teman-teman sudah menghubungi supervisor atau dosen di kampus. Nah, ini juga agak tricky karena nggak semua supervisor atau dosen akan memberikan feedback positif atau reply yang mensupport, tapi minimal kita sudah berusaha menghubungi, minimal sudah mengirimkan email, itu aja kita print sebagai bukti tidak masalah. Jadi menunjukkan kalau kita itu sudah ada bukti keseriusan walaupun belum ada feedback atau belum ada respon dari universitas atau dari dosen. Oke, selanjutnya yang hal-hal yang jangan dilakukan, jangan terlambat, jangan ada dokumen yang tertinggal. Ini vital banget karena belum wawancara Anda sudah gagal kalau ada dokumen yang tertinggal. Terus pada saat wawancara jangan ngegas, jangan nyolot, jangan pernah memotong pertanyaan yang masih ongoing, terus jangan memberikan jawaban yang muter-muter, tidak overconfident atau songong istilahnya, tapi juga tidak rendah diri. Jangan terlalu cemas, rileks saja, terus jangan kesannya meminta-minta. Soalnya ini beasiswa itu bukan gimana ya? eh, Memang kita posisinya di bawah, kita yang apply, tapi kalau kita kesannya meminta-minta juga interviewer risih juga. Jadi kita apply tapi masih equal posisinya. Selanjutnya kita move ke topik kedua, University of Birmingham. Bagaimana kehidupan sebagai pelajar di UK, dan kenapa harus University of Birmingham, dan bagaimana kehidupan selama Ramadan di Birmingham. Oke. Kehidupan sebagai pelajar di UK, yang pertama adalah hot isunya katanya di UK ini krisis ya. Benar, di UK ini krisis, inflasi kemarin sempat tinggi. Misalnya misalnya bensin naik sampai 30-50% misalnya, tagihan listrik, gas bisa sampai 50% misalnya. Tapi negaranya masih, ketahanan ekonominya masih kuat, masih high income country. UMR sendiri 9,5 pound per jam. Teman-teman bisa hitung sendiri kalau kerja full time sehari 8 jam kali 5 hari kerja kali 4 minggu itu berapa pound, dan dirupiahkan berapa puluh juta, itu UMR. Jadi di sini kalau harga-harga naik sampai 50% gitu nggak pada demo tumpah di jalan, tapi ya dibayar aja. Tapi cuman itu demonya tuh bukan demo kenaikan harga, tapi demonya di sini itu per industri, demo ke employer, demo ke perusahaan minta kenaikan gaji misalnya. Seperti itu. Tapi nggak sampai rusuh, biasanya cuma mogok kerja doang demonya itu. Terus di sini support system dari pemerintah sangat kuat. Contohnya aja selama krisis kemarin saya dapat 3 kali bantuan, baik secara tunai maupun potongan biaya tagihan. Nilainya bisa sampai, kalau saya hitung-hitung, 900 pound in total ya. Jadi dari walaupun kehidupan
harga-harga meningkat, tapi pemerintah juga bertanggung jawab. Selanjutnya, selain itu dari LPDB sendiri juga alhamdulillah kemarin sudah menaikkan living allowance terutama di Birmingham. Jadi lumayan membantu. Nah, untuk perkuliahan sendiri ini juga sebenarnya tergantung jurusan atau tergantung departemen, bisa bervariasi, tapi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk kehidupan sosial di sini serba teratur ya, well governed, tapi nggak serumit atau nggak sekaku Australia. Di sini diverse, tidak, tapi diverse, banyak banyak imigran, banyak orang Asia, orang India, Pakistan, banyak orang Afrika, tapi tidak diskriminatif seperti di US. Semua ras di sini equal. Dan bedanya orang British sama orang Amerika itu, orang British itu sangat sopan. Bahkan saya merasa orang sini itu lebih sopan daripada orang Timur. Karena mungkin culture-nya dibentuk dari lingkungan kerajaan, jadi mungkin ya sudah dari dulu terbentuk culture polit di sini. Dan non-English speaker ini di sini juga dihargai, diakomodir, misalnya di pelayanan-pelayanan publik, kalau di kesehatan misalnya kalau kita kurang paham bahasa Inggris, mereka sediakan interviewer, baik interviewer dari aplikasi maupun dari layanan vendor translator. Oke, selanjutnya kenapa harus University of Birmingham? Yang pertama, lokasinya strategis. Dia benar-benar tengah-tengah antara London, Manchester, dan Liverpool. Birmingham ini kota terbesar kedua, tapi biaya hidupnya jauh lebih ringan daripada London. Jadi kalau misalnya orientasinya ke London karena kotanya bagus, tapi ya siap-siap dengan biaya hidup yang tinggi, apalagi untuk yang bawa keluarga. Jadi kalau misalnya kita untuk kehidupan sehari-hari, biaya hidupnya lebih enak di Birmingham, dan kita bisa tetap jalan-jalan atau tur ke kota-kota yang menarik lainnya. Selanjutnya di sini sangat diverse, seperti yang saya sudah jelaskan, bahkan Muslim khususnya di Birmingham ya, itu 21%, dan tiap tahun tuh tumbuhnya lebih cepat daripada agama-agama lain. Dan banyak juga toko-toko yang menjual barang-barang Asia karena memang banyak imigran Asia di sini. Dan sertifikasi halal itu banyak, dan jelas apa yang halal atau enggak itu tercantum di kemasan. Nah, ini juga terkenal dengan sebutan Birmingham itu Indonesia pindah, karena banyak student yang ngumpul di satu kampus di sini, bisa ratus atau 200, yang awardee sendiri aja kurang lebih seratusan orang, belum yang biaya sendiri. Jadi ya kurang lebih sekitar 100 sampai 200 student, belum residennya dihitung ya. Residen itu orang Indonesia yang pindah ke sini baik karena pernikahan atau merantau dan menetap, mungkin jadi permanen residen sini. Ini juga terbukti banyak pelajar S3 yang dulu S2 sudah di sini, tapi S3-nya balik lagi sini lagi karena betah memang. Terus di sini juga satu-satunya PPI yang menggabungkan, kalau PPI lain itu biasanya PPI pelajar aja di kota lain itu, tapi di sini pelajar dan residen kita gabung di dalam satu komunitas. Sehingga banyak juga restoran atau homemade kitchen yang menjual masakan Indonesia. Terus di sini juga ada event All England badminton setiap tahun. Di saat itu banyak warga Indonesia yang berasal dari luar Birmingham, dari London, dari Manchester, dari Sheffield misalnya, datang berbondong-bondong untuk nonton All England. Terus jadi semua itu menjadi support system yang baik dan mengurangi homesick kita. Nah, selanjutnya bagaimana Ramadan di Birmingham? Di kampus sendiri setiap maghrib ada buka bersama di masjid. Setiap masjid juga banyak, ada beberapa masjid dekat dengan kampus. Bahkan kita sendiri orang Indonesia juga ngadain bukber yang dihadiri sampai 200 sampai 300 orang dalam satu tempat, dan halal bihalal juga setelah sholat Id di kampus juga. Terus yang menariknya di sini ada taman yang setiap sholat Id itu diadakan
sholat id di lapangan, dan ini rekor terbesar di Eropa. Nah, selanjutnya bagaimana apply di kampus UOB. Yang pertama, perhatikan requirements-nya. Jadi setiap kampus punya requirement yang berbeda, cek websitenya pasti ada, dan penuhi semuanya, jangan sampai ada yang ketinggal. Terus biasanya juga diminta IC juga di situ. Nah, kita bisa manfaatkan IC yang udah kita susun untuk daftar LPDP, kita recycle, sesuaikan wordingnya sesuai dengan kebutuhan kampus. Nah, untuk ini tambahan untuk MBA, karena saya sendiri MBA, itu khusus MBA ada wawancara, jadi kita juga balik lagi persiapan wawancara seperti wawancara LPDP, kita bisa dapat contoh-contoh soalnya di internet, banyak wawancara MBA, dan kita siapkan bagaimana kalau di MBA itu penekanannya di leadership-nya. Jadi bagaimana dulu track record kita, nggak kalau di requirement-nya mungkin butuh manajerial, tapi kita nggak harus di posisi benar-benar di posisi manajerial. Kita bisa sebutkan misalnya ketua tim atau ketua panitia apa atau apa gitu, kita bisa sebutkan. Dan bagaimana kita membangun networking dan rencana karir di depan, soalnya output dari MBA ini kan karir setelah lulus seperti apa. Nah, tips selanjutnya juga gunakan konsultan pendidikan, contohnya Interested ini, karena memang banyak manfaat yang kita peroleh, walaupun biayanya gratis, kita bisa dapat asistensi mulai dari pendaftaran kampus sampai apply visa, bahkan bisa waiver biaya pendaftaran kampus. Karena kalau kita daftar mandiri itu untuk registrasi aja, untuk submit dokumen aja kita harus membayar fee sekian pound misalnya. Nah, di sini kita bisa dapat waiver, tidak perlu membayar fee jika pakai konsultan. Nah, selanjutnya untuk persiapan berangkat, yang pertama cari kontak senior, pasti ada dan banyak. Terus kita minta masuk ke grup, dan kita bisa tanya-tanya di situ apa yang diperlukan sebelum berangkat. Nah, yang pasti kita cari akomodasi sebelum berangkat, dan memperhatikan semua persyaratan, baik yang disyaratkan oleh maskapai atau bandara dan pemerintah UK. Jadi tiga pihak ini kita perhatikan semua persyaratan penerbangan dan masuk ke negaranya. Oke, mungkin sekian. Ini bonus foto-foto di kota Birmingham. Ini tempat-tempat ibadah, tempat sholat, dan yang pojok kanan bawah ini yang sholat Id yang di taman itu yang terbesar. Terus ini contoh tempat-tempat makan yang menjual makanan Indonesia. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kontak saya kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonsultasikan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Mardiansyah atas paparannya. Semoga teman-teman bisa dapat info lebih lanjut mengenai interview LPDP ini. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung ketik pertanyaannya di chat box atau bisa ajukan pertanyaannya dengan open mic, tapi raise hand dulu ya teman-teman. Mungkin ada yang mau nanya. Oke, ini kita ada pertanyaan dari Kak Fitroh. Mohon izin bertanya, jika interviewnya dilakukan secara online, apa saja yang perlu kita perhatikan dan persiapkan? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Fitroh. Untuk interview online, kalau untuk materi kurang lebih sama dengan interview offline, cuman kita tidak perlu survei lokasi, tidak perlu persiapan persiapan datang ke lokasi lah. Tapi yang perlu kita persiapkan itu yang pertama koneksi, pasti koneksi internet. Kita tes dulu, kalau kita misalnya adakan Zoom gitu lancar, nggak ada putus-putus. Kalau misalnya di rumah kurang mendukung, mungkin kita bisa booking sehari di hotel yang koneksinya bagus, kita stay di situ pakai WiFi hotel misalnya, atau mungkin di tempat lain yang bisa mendukung koneksi. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
karena interviewer nggak bisa melihat secara langsung gestur kita misalnya, tapi tetap kelihatan. Jangan sampai kita, walaupun kita buka laptop, buka layar, kita bisa baca apapun, jangan sampai kita baca atau nyontek, karena itu akan terlihat. Di screen itu akan terlihat apakah mata kita fokus atau enggak, dan apakah intonasi kita itu terlihat seperti membaca atau natural, itu terlihat sekali. Jadi jangan sampai membaca, yang pertama, dan kedua, ini tadi, pastikan koneksi bagus. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Oke. Semoga terjawab ya Kak Fitro. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Sulaiman, yaitu apakah bisa menggunakan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat? Bisa ya, bisa banget ya. Tapi tergantung tujuan rekomendasinya apa. Jadi kalau misalnya tokoh masyarakat, dia kapasitasnya apa? Misalnya eh, tokohnya tokoh masyarakat di bidang agama. Jadi dia kapasitasnya sebagai pemuka agama, misalnya. Jadi dia merekomendasikan sesuatu tentang kontribusi selama ini teman-teman di bidang agama. Tapi kalau surat rekomendasi untuk akademis, misalnya, ya mau nggak mau kita harus minta ke misalnya ya dosen dulu yang kita membimbing skripsi misalnya, atau kalau bisa rektor misalnya, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Adiba nih Kak. Izin bertanya, apakah interview offline dilaksanakan di pusat Jakarta? Apakah ada beberapa titik di seluruh kota? Terus kalau misalkan apply beasiswa, apakah approach kampus yang dituju dulu atau beasiswanya dulu? Oke, untuk lokasi, eh, ada beberapa kota. Kalau saya sendiri dulu memang domisili dekat di Jakarta, jadi ikut yang di Jakarta. Tapi selain Jakarta ada beberapa lokasi, tapi nggak banyak. Mungkin kota-kota besar yang setahu saya, Surabaya ada, Bali mungkin, atau mungkin Medan, saya belum memastikan, tapi ada, tapi nggak banyak. Jadi hanya kota-kota besar. Terus untuk pertanyaan kedua, beasiswa dulu atau kampus dulu ya? Ini yang manapun bisa. Sebenarnya ini tergantung strategi masing-masing. Sebenarnya yang menentukan kita lebih bagus kampus dulu atau beasiswa dulu itu mungkin yang pertama timeline-nya. Jadi mana dulu yang lebih urgen. Karena pendaftaran itu kan juga dibatasi waktu, pendaftaran kampus juga dibatasi waktu. Jadi mana yang lebih duluan urgen kita kita jalani. Terus yang kedua, ini ada impact juga ke beasiswa. Jadi misalnya kita ke kampus dulu, kita berhasil dapat LOE, ini juga bisa jadi nilai positif kalau kita mendaftar beasiswa. Jadi orang yang sudah diterima kampus itu lebih lebih bagus kansnya dibanding orang yang belum diterima kampus di hadapan LPDP. Kurang lebih seperti itu. Terus aku juga mau nambahin kalau misalkan teman-teman daftar kampusnya dulu, kan teman-teman udah megang LOE nih. Nantinya setahu aku kalau misalkan teman-teman udah megang LOE, teman-teman daftar LPDP, terus teman-teman lolos nih yang tahap administrasi, itu bisa langsung lengkap skolastiknya. Jadi bisa langsung ke interview gitu. Oke, selanjutnya ada dari Karesya. Untuk wawancara online, apakah ada juga pertanyaan wawasan kebangsaan? Boleh di-share pertanyaannya seperti apa dan tips menjawabnya gimana, Kak? Oke, untuk wawancara kebangsaan pasti ada ya, mau online mau offline. Nah, untuk contoh pertanyaannya banyak, bisa cari di internet sendiri, atau coba saya share sedikit. Sebentar. Kelihatan ya. Nah, ini contoh aja soal-soalnya seperti apa. Jadi digali pengetahuan kita tentang Pancasila, tentang negara berdemokrasi, tentang LPDP itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar pahami, ya kayak semacam pelajaran PPKN lah atau PMP, tergantung zamannya teman-teman. Pelajarannya apa.
kurang lebih seperti itu. Nggak susah kok, yang penting mindset kita itu moderat, Pancasilais, nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri, udah. Dan paham seluk-beluk LPDP, udah. Nggak usah terlalu dicemaskan, cuman harus tetap dipersiapkan. Oke. Semoga terjawab ya, Kak Reisha. Terus ini tadi ada pertanyaan yang ke-skip nih, Kak, dari Kak Sylvia. Dari semua yang lulus tahapan tes bakat skolastik dan ikut interview, biasanya kuotanya itu berapa persen yang lulus buat dapetin beasiswa LPDP? Terus habis itu, kalau misalkan kita udah dapat LOA dari kampus tujuan, apakah interviewer LPDP bakal lihat itu sebagai poin tambahan? Oke, yang pertama mengenai persentase kelulusan ya mungkin ya. Jadi kita wawancara itu setiap jawaban kita dapat skor. Nah, skor misalnya skor maksimal mungkin 800 900. Kalau berapa dari pendaftar berapa yang diterima itu datanya nggak di-display sama LPDP. Jadi yang ada itu per masing-masing peserta nanti akan di private, di message apakah Anda lulus atau tidak, berapa skor Anda, apakah kita bisa minta feedback juga apa kekurangan kita misalnya tidak lolos. Nah, di situ kita bisa lihat. Tapi kalau untuk secara total agregat berapa persen itu tidak ada laporan dari LPDP. Cuman mungkin kita bisa kasih bayangan aja, misalnya skor maksimal misalnya 800, terus LPDP memberikan passing grade misalnya 500 atau 600. Passing grade pun juga berbeda-beda untuk setiap jurusan, setiap jalur. Misalnya jalur reguler itu biasanya passing grade-nya lebih tinggi daripada jalur yang lain gitu, misalnya jalur yang prioritas atau jalur afirmasi misalnya itu. Demikian. Jadi bukan bukan apa namanya? Bukan berapa persen ini yang diterima, tapi lebih ke kita lolos passing grade-nya atau enggak. Kurang lebih seperti itu. Selama kita lolos passing grade, insya Allah kapasitas LPDP itu besar dananya. Terus yang kedua tadi pertanyaan kayaknya udah dijawab sebelumnya ya. Pertanyaan LOE ya. Mhm. Kalau sudah megang LOE pada saat kita mendaftar LPDP itu ya pasti dapat nilai positif, karena interviewer sudah tidak akan lagi menguji keseriusan kita lanjut kuliah, karena dengan memegang LPDP menunjukkan kita udah serius untuk melanjutkan pendidikan. Mungkin hanya penekanan, hanya memastikan benar-benar kita nanti bisa bisa menjalankan kuliah dengan tepat waktu, dengan baik atau enggak, paling itu aja. Oke. Ini semoga terjawab ya, Kak Sylvia. Tapi yang Terus belum punya LOE tidak khawatir, saya dulu juga banyak mhm. juga yang belum punya LOE tapi tetap lolos juga. Berarti Selama kita sebenarnya bisa kesempatan memastikan. itu sama ya, Mas? Iya, yang penting intinya kita bisa memastikan interviewer kalau kita akan lancar nanti kuliahnya, insya Allah. Oke. Hmm. Selanjutnya ada dari Kak Nurhana Dea. Assalamualaikum, apakah ada persyaratan ketika lulus mengabdi di Indonesia itu selama berapa lama waktunya? Apakah masih ada aturan 2N+1? Justru ini kayaknya kalau saya dengar ini aturan baru malah ya, dulu-dulu mungkin belum ada. Nah, LPDP ini dinamis sekali, jadi setiap tahun itu mereka selalu mengambil peraturan, beberapa hal ada yang diperbarui. Nah, ini kayaknya saya dengar malah ini baru ada 2N+1 ini, yang dulunya nggak ada, sekarang udah ada. Jadi memang iya, kita setelah lulus, kita misalnya dari luar negeri, kita harus kembali ke Indonesia selama beberapa tahun minimal. Kurang lebih seperti itu, betul ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Sulaiman nih, Kak. Izin bertanya, misalnya saya sudah selesai S1 farmasi dan profesi farmasi, untuk transkrip nilai yang digunakan yang mana ya, Kak, atau diupload dua-duanya? Mohon maaf karena background saya akunting atau ekonomi, saya kurang paham teknis di bidang farmasi atau profesi seperti apa ya. Mungkin
bisa ditanyakan ke ini, ke LPDP-nya secara langsung. LPDP kan juga punya tiket bantuan, kita bisa konsultasi di situ apakah dokumen yang tepat seperti apa, kita bisa tunjukkan dua-duanya misalnya yang mana yang harus kita submit, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, untuk peserta beasiswa S3, apakah perlu mempersiapkan slide presentasi proposal riset? Kalau slide mungkin kalau di ruang wawancara nggak ada paparan PowerPoint ya, jauh yang saya tahu ya. Cuman kalau online mungkin memungkinkan untuk paparan, kita bisa siapkan saja kalau kalau online itu bisa banget. Tapi kalau offline saya belum pernah lihat peserta itu ada menggunakan paparan. Tapi kalau ditanya mengenai mengenai proposal riset itu wajib ada. Untuk S3 harus ada proposal riset yang jelas, sudah sampai teknis, jadi nggak hanya outline tapi sudah proposal. Dan kita juga ditanya track record riset kita dulu seperti apa, apa kita udah publish atau jurnal-jurnal kita apa aja, pasti jadi perhatian. Oke, selanjutnya, oke, oke. Apakah interview LPDP semua pertanyaannya diajukan full Inggris atau full bahasa Indonesia? Mungkin tadi Ini ini udah tergantung, sempat dijawab. iya, Mhm. tergantung interviewernya. Ada yang minta full Inggris, ada yang minta setengah-setengah, ada yang kalau ada yang minta bahasa Indonesia tapi tetap pertanyaan terakhir biar tahu aja, biar menguji aja kemampuan bahasa Inggris pakai bahasa Inggris. Jadi kembali tergantung interviewer. Interviewernya banyak macam-macam. Oke, kalau untuk usia maksimal untuk S3 itu daftar LPDP itu berapa ya, Kak? Mungkin bisa dilihat langsung ke website LPDP. Saya kurang hafal, apalagi untuk S3 saya masih S2, mohon maaf. Tapi ada informasi persyaratannya di website, jadi bisa dibuka aja. Oke, untuk pertanyaan dari Kak Laili, apakah background kegagalan studi ketika S1 yang sampai 10 semester khusus untuk apply master degree akan sangat mempengaruhi dalam apply beasiswa dan kampus? Apakah ada tips untuk menyeimbangi kegagalan akademik yang lalu? Oke, ini menarik ya, kalau mempengaruhi atau enggak. Yang pertama pasti, insya Allah pasti akan ditanyakan. Pasti akan menarik atensi dari interviewer, ini kenapa bisa berapa, 10 semester gitu. Tapi poinnya, ini bukan 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 titik poin yang menentukan kita gagal atau enggak, tapi poinnya kita harus bisa menjelaskan, kita 10 semester itu kenapa dan apa yang kita lakukan. Apalagi kalau, ada kegiatan yang menyelingi atau kita selama pendidikan itu ada break dalam rangka melakukan sesuatu misalnya, yang sesuatu itu bisa dinilai sebagai kontribusi, sebagai pengabdian masyarakat itu malah positif sekali. Jadi misalnya saya break kuliah selama berapa semester untuk melakukan volunteering atau kegiatan bakti sosial atau apa di mana gitu, itu malah positif. Jadi, siapkan jawaban-jawaban yang seperti itu, yang dapat dipertanggungjawabkan kenapa kita terhambat 10 semester. Oke, semoga terjawab ya Kak Laili. Mungkin satu pertanyaan lagi Mas, karena waktunya yang terbatas. Jadi ini ada pertanyaan dari Kak Fitro. Jika di akhir interview kita ditanya tentang closing statement, apa yang sebaiknya kita sampaikan? Oke, jadi, closing statement ini mirip dengan opening statement, tapi kita bahasakan dengan bahasa yang lain. Tujuannya pertama untuk menarik kembali atensi dari interviewer, untuk memberikan kesan positif dari interviewer, untuk membedakan, kita dengan ribuan pendaftar yang lain. Jadi misalnya, closing statement ini, saya beruntung, dipanggil untuk interview, duduk di depan Bapak Ibu sekalian.
Baru kita jelaskan, mungkin saya satu di antara sekian pelamar, tetapi yang membedakan saya mungkin bla 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 bla, terus, kembali lagi ke rencana kontribusi saya nanti setelah menyelesaikan studi bla 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 bla, dan kemudian komitmen saya untuk tetap mengabdi kepada bangsa Indonesia bla 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 bla. Jadi apabila Bapak atau Ibu di sini berkenan untuk memberikan rekomendasi kepada LPDP untuk meloloskan saya akan berkomitmen seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Contoh saja. baik, semoga terjawab ya Kak Fitro. Mungkin sebelum, selesai nih Mas, Mardiansyah, ada nggak, tips-tips buat para pejuang LPDP atau kesan-pesannya? Tips-tipsnya jangan pernah capek baca, cari informasi, riset, baik informasi mengenai beasiswa maupun informasi mengenai proposal, rencana rencana kontribusi kita, itu yang pertama. Yang kedua, banyak latihan. Karena wawancara ini bukan sesuatu yang kita lakukan setiap hari, jadi kita bisa latihan, baik latihan sendiri maupun latihan, sama temen. Ini, wajib banget karena, setelah, kita latihan pasti akan beda waktu kita, dibanding kita dengan tidak latihan sama sekali. Karena pada waktu memasuki ruang interview itu, biasanya langsung, emosi atau pikiran kita itu, langsung berasa terbebani. Tapi kalau kita sudah latihan insya Allah, ide-ide itu sudah kita tidak perlu mikir lagi di dalam ruangan itu. Oke, seperti Yang penting itu. banyak baca ya, baca requirement ya, itu penting banget. Oke teman-teman, pokoknya jangan pernah nyerah, terus belajar. Dan aku juga mau ingetin buat teman-teman juga sekalian yang mau, teman-teman yang lagi, berjuang untuk LPDP atau mau lanjutin kuliah ke luar negeri self funding, itu bisa langsung, ke Interest Education, kita bisa bantu mulai dari pendaftarannya sampai kalian tiba di sana. Visa, IELTS, semua kita bisa bantu mulai dari preparation-nya sampai pendaftaran IELTS-nya juga. Dan untuk beberapa universitas itu bisa kita bantu waiver, teman-teman. Jadi yang biasanya mungkin di beberapa universitas setiap satu application-nya itu bisa bayar sampai $100, itu bisa kita waiver. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih udah ikut info session kali ini. Terima kasih juga Mas Mardiansyah yang udah hadir di acara ini. Makasih teman-teman. Mohon maaf belum bisa jawabin semua pertanyaan yang teman-teman kasih karena waktu kita yang terbatas. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Mardiansyah. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Oke, sama-sama, terima kasih Mbak Jian, terima kasih Thank teman-teman. you. Saya izin end meeting ya, Mas. Ya, silahkan Mbak.